Seperti kita ketahui, Kementerian Pertahanan bersama PT PAL dan pihak dari Naval Group telah menandatangani kontrak pembelian kapal selam Scorpion Evolve di kantor Kemhan, Jakarta Pusat pada hari Kamis 28 Maret lalu. Pengadaan kapal selam Scorpion ini merupakan bagian perjanjian kerjasama pertahanan yang ditandatangani antara pemerintah Prancis dan Indonesia pada Agustus 2021. Kontrak pengadaan alutsista tersebut nantinya akan menambah kekuatan TNI AL dalam menjaga perairan NKRI. Kontrak pengadaan Scorpion ini bernilai sekitar 2,16 miliar dolar atau sekitar 34 triliun rupiah. Pembelian ini mencakup pengadaan 2 unit kapal selam Scorpion Evolve dengan propulsi full lithium-ion battery, simulator untuk latihan, pelatihan untuk kru kapal, instruktur, dan operator simulator, serta integrated logistic support dan material untuk 3 kali misi atau selama 1 tahun. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Naval Group, dan PT PAL sepakat bahwa produksi 2 unit kapal selam itu seluruhnya dikerjakan di Surabaya, yang merupakan salah satu kerjasama alih teknologi dari pembelian kapal selam tersebut. PT PAL Indonesia dan Naval Group pada Desember 2023 telah menekan perjanjian operasi bersama. Hal ini merupakan kelanjutan dari perjanjian kemitraan strategis pada Februari 2022. Untuk kesiapan PT PAL sendiri, PT PAL mengklaim sudah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk pembuatan kapal selam tersebut. Sebanyak 93% fasilitas di PT PAL bisa digunakan untuk membangun kapal selam Scorpion. PT PAL hanya butuh tambahan fasilitas produksi untuk 7 komponen. Rencananya, kapal selam dengan panjang 72 meter ini akan dibangun selama 96 bulan atau 8 tahun setelah kontrak efektif. Scorpion Evolve merupakan salah satu kapal selam teknologi teranyar yang menggunakan tenaga baterai lithium-ion yang ringan dan kepadatan energi tinggi, sehingga kapal selam dapat beroperasi lebih lama tanpa perlu mengisi ulang daya atau bahan bakar. Kapal selam jenis Scorpion Evolve ini akan mempunyai endurance paling lama dibandingkan varian Scorpion sebelumnya. Berdasar berbagai informasi, Scorpion Evolve mampu menyelam hingga 80 hari, 78 diantaranya dalam posisi menyelam hingga 300 meter. Dengan jangkauan operasional lebih dari 8.000 mil laut, memiliki lower indiscretion rate, dan mampu mempertahankan kecepatan tertinggi lebih lama. Kapasitas ini dimiliki karena lead dapat menyimpan dan menyalurkan lebih banyak energi dengan waktu pengisian lebih singkat dibanding lead-acid batteries. Kapal selam full LIB untuk TNI AL dipandang ideal karena lebih mudah dan lebih murah untuk memelihara dan mengoperasionalkannya dibandingkan dengan kapal selam Air Independent Propulsion atau AIP yang mengharuskan untuk membangun fasilitas lepas pantai yang kompleks untuk memasok sistem karena tidak memungkinkan untuk memasok kembali sistem AIP di laut. Selain itu, pelatihan ekstra untuk awak kapal selam dan juga personil lain yang akan terlibat dalam memasok sistem AIP juga diperlukan. Ditambah, TNI AL harus menemukan rantai pasokan lokal dan perusahaan yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyediakan hidrogen murni, oksigen cair, atau bahan kimia lain yang berkelas AIP dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkan sistem agar tepat waktu. Scorpion Evolve juga diketahui sebagai kapal selam serba bisa yang dapat melakukan berbagai operasi seperti peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, operasi khusus, dan operasi intelijen bawah laut. Untuk urusan persenjataan, kapal selam ini juga dilengkapi dengan 6 tabung peluncur senjata dan dapat dipasang dengan 18 senjata jenis rudal dan torpedo. Hal yang menarik adalah munculnya kandidat SM-39 Exocet Block 2. Jika jadi, maka penggunaan SM-39 Exocet Block 2 Mod 2 di kapal selam Scorpion Evolve Indonesia menjadikan senjata ini tergolong ke dalam kelas strategis, karena SM-39 Exocet Block 2 dapat menyerang dari bawah air dan sulit dideteksi serta diantisipasi. Sehingga peran SM-39 Exocet Block 2 bisa sangat mewujudkan lawan, khususnya armada kapal perang permukaan. SM-39 Exocet Block 2 memiliki karakteristik bentuk seperti torpedo, yang mana torpedo tersebut menyimpan rudal SM-39 Exocet Block 2 dalam kapsul peluncuran yang kedap air. Secara mekanisme, SM-39 Exocet Block 2 dapat terbang setelah meninggalkan air. Nantinya, kapsul berbentuk torpedo tersebut akan terbuka setelah pembungkus rudal yang menyimpan SM-39 Exocet Block 2 dinyalakan dan terbang di udara. Kemudian, dengan cepat, SM-39 Exocet Block 2 dapat mencapai target di permukaan laut dan memanfaatkan sistem navigasi inersia yang diikuti dengan panduan terminal otonom dari pencari RF aktif. Dari kemampuan ini, membuat SM-39 Exocet Block 2
menjadi rudal anti kapal spesial yang dapat diluncurkan dari bawah air. Dengan adanya kontrak Scorpion Evolve, menambah jumlah wahana air TNI AL menjadi 6 buah, yaitu KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Ardedali 404, dan KRI Alugoro 405. Meskipun masih jauh dari jumlah ideal yang seharusnya dimiliki Angkatan Laut, yaitu 12 buah, akan tetapi penambahan 2 buah kapal selam ini merupakan langkah tepat dari modernisasi persenjataan laut Indonesia.